Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa kaum muslimin akan memerangi bangsa Turk dan Tatar, bangsa yang berada di luar kawasan Arab, para ulama dan sejarawan kemudian berusaha menelusuri siapakah sebenarnya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ensiklopedia akhir zaman, jejak bangsa Turk, Tatar, dan isyarat awal Dajjal. Sebagian ulama meyakini bahwa yang dimaksud adalah bangsa-bangsa yang berdiam di balik pegunungan Kaukasus, wilayah luas yang membentang antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Kawasan ini sejak lama dikenal sebagai tempat tinggal bangsa-bangsa berwajah keras, bertubuh kekar, dan memiliki budaya militer yang kuat. Ciri yang sangat selaras dengan gambaran dalam hadis. Namun, sebagian ulama lain mengajukan kemungkinan berbeda. Mereka mengaitkan istilah kaum yang memakai sandal dari bulu dengan sosok bernama Babak Khurami, seorang tokoh zindik dari wilayah Azerbaijan yang memimpin pemberontakan besar terhadap dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Pemberontakan ini berlangsung bertahun-tahun dan baru berhasil dipadamkan secara tuntas pada masa Khalifah Al-Mu'tasim. Kelompok Babak dikenal brutal, menyimpang dalam akidah, dan berasal dari kawasan non-Arab di utara wilayah Islam. Sekali lagi, selaras dengan ciri bangsa-bangsa yang disebutkan dalam hadis. Lalu, perhatian kita mengarah pada sebuah hadis penting yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pasti Dajjal akan keluar dari daerah Khuz dan Karman bersama 70.000 pengikutnya. Wajah-wajah mereka seperti perisai yang tebal." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengisyaratkan sesuatu yang sangat dalam. Ciri wajah yang keras dan menyerupai perisai tebal mengingatkan kita pada gambaran fisik bangsa Turk yang disebutkan dalam banyak riwayat lain. Ini menunjukkan bahwa sebagian pengikut Dajjal kelak memiliki ciri fisik dan asal-usul geografis yang mirip dengan bangsa-bangsa di wilayah utara dan timur dunia Islam. Lebih jauh lagi, dari kumpulan hadis tentang Dajjal, para ulama menyinggung bahwa awal kemunculan Dajjal berkaitan dengan kawasan pesisir Laut Kaspia, khususnya daerah Asbahan dan sekitarnya. Wilayah ini secara geografis dan etnis memang dihuni oleh kaum yang memiliki ciri-ciri fisik sebagaimana disebutkan dalam hadis. Hadis tersebut juga menyebutkan bahwa jumlah pengikut Dajjal mencapai 70.000 orang, yang dalam riwayat lain dijelaskan sebagai kaum Yahudi Asbahan mengenakan jubah-jubah tebal dengan banyak sulaman, pakaian khas wilayah dingin di utara Persia. Maka muncul pertanyaan besar yang tak terelakkan. Apakah merekalah yang dimaksud dalam hadis tersebut? Dan ketika seluruh petunjuk ini disatukan, lokasi, ciri fisik, jumlah, serta kesesuaian dengan bangsa-bangsa yang telah disebutkan sebelumnya, maka kemungkinan itu tampak sangat kuat. Bukan kepastian mutlak, namun isyarat yang terlalu jelas untuk diabaikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengabarkan tentang fitnah para pendusta dan pengikut Dajjal, tetapi juga memberi peringatan keras tentang bangsa-bangsa buas dari luar Jazirah Arab yang kelak menjadi ujian besar bagi umat Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa umat beliau akan diperangi dan dikalahkan sebanyak 3 kali oleh suatu kaum dengan ciri fisik yang sangat khas. Kalian akan memerangi suatu kaum yang wajah-wajah mereka lebar, bermata sipit, hidungnya pesek, dan wajah mereka seperti perisai yang ditempa. Dalam riwayat lain disebutkan dengan penekanan serupa, kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi kaum yang wajahnya seperti perisai yang dilapisi kulit. Para ulama memahami bahwa ciri-ciri ini bukan simbolis, melainkan deskripsi fisik nyata. Wajah lebar, mata sipit, raut keras, dan karakter kasar. Ciri yang secara historis sangat dekat dengan bangsa Turk dan Tatar dari wilayah Asia Tengah dan kawasan di balik pegunungan Kaukasus. Hadis ini juga menegaskan bahwa peperangan tersebut bukan satu kali, melainkan terjadi berulang
hingga umat Islam mengalami kekalahan demi kekalahan. Kekalahan ini bukan semata karena lemahnya jumlah, tetapi akibat kerusakan moral, perpecahan internal, dan jauhnya sebagian umat dari nilai agama. Sebuah pola yang selalu mengiringi datangnya azab sejarah. Sejarah kemudian mencatat bagaimana bangsa Tatar melancarkan ekspansi barbar yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Mereka menghancurkan kota demi kota, membantai penduduk tanpa pandang usia, dan merusak peradaban Islam secara sistematis. Sungai-sungai dipenuhi darah, perpustakaan dibakar, dan ilmu pengetahuan dihancurkan tanpa belas kasihan. Puncak tragedi itu terjadi pada tahun 654 Hijriah, ketika pasukan Tatar berhasil meruntuhkan Kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad, pusat ilmu, kekuasaan, dan simbol kejayaan Islam selama berabad-abad. Kejatuhan ini bukan sekedar runtuhnya sebuah dinasti, tetapi luka sejarah umat yang menguatkan makna sabda Rasulullah bahwa akan datang suatu kaum berwajah perisai yang membawa kehancuran melampaui batas dan menjadi salah satu pertanda keras menjelang fase akhir zaman. Bangsa berwajah perisai itu telah datang dan sejarah mencatat kedahsyatan kehancurannya. Namun pertanyaannya bukan lagi siapa mereka, melainkan apakah fitnah sebesar ini berhenti di sini atau justru menjadi pembuka bagi fitnah yang jauh lebih besar di akhir zaman. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.